Guys, gimana kabarnya? Baik kan? Pastinya dong. Musim kelima Donghua ini menceritakan ular mistik pencakar langit muncul di pusat kota, dan elang putih menyerang kota secara besar-besaran. Tentu saja, pasti ada sesuatu yang besar ketika Movan muncul. Apakah kota Song akan mengalami krisis setelah begitu tenang selama beberapa dekade? Bisakah Movan kembali untuk mengatasinya? Penasaran kan dengan ceritanya? Yuk langsung kita gas ke alurnya. Sebelumnya diceritakan bahwa Movan pergi meninggalkan teman-temannya, sebab monster yang berada di dalam tubuh Movan tidak terkendali lagi. Selanjutnya Tuan Zhangkong mengajak Movan pergi ke departemen kesehatan, dan mereka akan menyediakan banyak inti roh untuknya. Namun Movan telah bekerja sama dengan iblis dan sang iblis menginginkan jiwa tuannya. Jika Movan tidak bisa mengendalikan iblis di dalam dirinya, maka jiwa Movan akan dikuasai sang iblis. Movan memerlukan stok inti roh untuk mengendalikan dirinya sendiri. Setelah mendengar wejangan Tuan Zhangkong, Movan kesakitan dan ia tidak bisa mengontrol emosinya. Lalu Movan memutuskan pergi meninggalkan Tuan Zhangkong dan kawan-kawan. Kemudian Tuan Zhang akan menghukum Jian Yi dan mereka diminta agar tidak melawan. Tuan Zhang mengatakan kalau Lu Nian telah mati oleh iblis ciptaannya sendiri. Lalu para siswa kembali ke sekolah masing-masing dan telah menyelesaikan misinya. Sedangkan Ling Shui akhirnya sadarkan diri dan mencari keberadaan Movan. Sang ayah mengatakan mungkin saja Movan telah mati di kota Jingling. Si Eneng auto sedih dan menangisi keadaan Movan. Sementara Munu Jiao dan Zhou Manyan pergi ke kota Song mengunjungi Xinxia dan menceritakan insiden kota Jingling. Xinxia dengan santuy mengatakan kalau Movan masih hidup dan dalam keadaan sehat. Movan telah berjanji pada sang adik ketika musim panas sang MC akan datang mengunjunginya. Kemudian cerita dilanjutkan di mana langit terlihat sangat cerah. Lalu Ning Shui membuka jendela melihat pemandangan. Ning Shui terkenang saat dia bersama Movan. Kala itu Ning Shui dalam keadaan sekarat. Ketika mengingat hal itu, Ning Shui sangatlah sedih. Lantas Tuanmu meminta Ning Shui tidak menangis lagi. Tuanmu berkata kalau dia tak menyangka bahwa Movan akan bertindak sejauh itu dalam melindungi Ning Shui. Kemudian Ning Shui menyatakan ketakutannya akan nasib tragis Movan. Setelah itu Ning Shui bertanya kepada tuanmu mengenai keberadaan Movan. Namun tuanmu sampai detik ini belum juga mendapat kabar mengenai Movan. Sontak saja tangis Ning Shui menjadi pecah. Di lain sisi, di markas terlihat Cancon memberi laporan mengenai kematian sekelompok monster di Danau Bingsan. Cancon memberitahu bahwa para monster kadal memiliki karakter kematian yang berbeda-beda, yaitu mati dalam keadaan terbakar, disambar petir, dan tubuhnya tercabik-cabik. Sontak saja, komandan dan kawan-kawan merasa keheranan mendengar kabar tersebut. Karena penasaran, Liman memutuskan mengecek langsung ke TKP. Namun, komandan meminta Liman menunggu berita terbaru di markas. Akan tetapi, Liman tak menggubris ucapan komandan dan memilih pergi. Sehingga komandan hanya menghela nafas, sembari bergumam kalau wanita zaman sekarang tak bisa diatur. Setelah itu, komandan meminta Cancon mempublikasikan info terkait kematian para monster di Danau Bingsan. Sementara Xian Hao meminta izin bertemu dengan Master Zhang. Lantas Master Zhang mempersilakan Xian Hao masuk ke ruang kerjanya. Kemudian Xian Hao bertanya insiden di Danau Bingsan kemungkinan besar ada kaitannya dengan Movan. Lalu Master Zhang menyuruh Xian Hao untuk tidak ikut campur dalam masalah Danau Bingsan. Karena Master Zhang akan mengutus orang lain untuk menyelidiki kasus tersebut. Namun Xian Hao tak akan tinggal diam mengenai hal-hal yang berhubungan sama Movan. Setelah itu, Xiao bergegas pergi meninggalkan ruangan Master Zhang.
Di benak Master Zhang, dia berharap bahwa Mofan tak ada kaitannya dengan kematian para monster kadal. Kalaupun Mofan melakukan hal itu, kemungkinannya dirinya tidak terkendali lagi. Master Zhang tak ingin menemukan Mofan dalam kondisi demikian. Tak lama datanglah kabar bahwa Xiaohan telah pergi ke Danau Pingsan. Keesokan harinya, Xiaohan berada di kota Biyi, menyapa seorang pria parubaya bernama Danji. Tanpa berbasa-basi, Xiaohan meminta Danji memberinya esensi jiwa. Lantas, Danji mengatakan bahwa kota Biyi merupakan benteng Danau Pingsan sebab memiliki banyak esensi jiwa. Danji bersedia menyerahkan esensi jiwa dengan harga diskon. Lalu Danji mengatakan esensi jiwa merupakan benda langit. Namun untuk Xiaohan dia akan memberi harga murah. Dengan polosnya Xiaohan menghargai esensi jiwa seharga jutaan. Sontak saja Danji amat senang bergegas membawa Xiaohan bersamanya. Sementara Dacui dan kawan-kawan melakukan perjalanan menuju lembah Shizhao di dekat Danau Pingsan. Sembari berjalan, Dacui and the Gang membahas soal monster kadal. Perairan Danau Pingsan terlihat bersinar dikarenakan minyak kental yang berasal dari pori-pori para monster kadal. Kemudian Liman mengatakan mereka harus tiba di lembah Shizhao sebelum matahari terbenam. Sebab waktu demikian masih aman bagi mereka untuk tidak bertemu monster kadal. Lalu Liman menjelaskan rute yang harus mereka lalui agar cepat tiba di lembah Shizhao. Kemudian Liman dan kawan-kawan berada di dekat Danau Pingsan. Mereka kaget melihat banyak mayat monster kadal berserakan di tanah. Lalu Liman meminta geng seperjalanannya untuk tidak ke lembah Shizhao. Sebab situasi di sekitar danau sangat berbahaya. Sehingga Liman berpisah jalan dengan regunya. Setelah itu Liman menelusuri danau mendadak tubuhnya kaku. Kemudian Liman melihat kakinya sudah terinfeksi. Tiba-tiba Liman terbaring lemas dan para monster hendak menyantapnya. Akan tetapi Mofan menyelamatkan Liman dari bahaya. Ketika sadar Liman heran dengan kondisinya. Sehingga Liman mau menggampar Mofan. Lalu Mofan menjelaskan bahwa dia melakukannya untuk membuang racun di kaki Liman. Setelah mengetahui kebenarannya, Liman berkenalan dengan Mofan. Lalu Liman meminta bantuan Mofan untuk mencari regunya. Karena Liman tak ingin gengnya masuk ke lembah Shizhao yang memiliki banyak bahaya. Lantas Liman mengajak Mofan bekerja sama untuk menangkap bos monster kadal. Sehingga terjalinlah kesepakatan antara Mofan dan Liman. Di lain sisi, Xiaohan melihat-lihat barang yang ada di toko. Sementara Danji dan bosnya berencana akan menipu Xiaohan dengan menjual esensi jiwa palsu. Karena Danji dan kawan-kawan merasa Xiaohan hanya anak kecil biasa. Sehingga mereka bisa menipu Xiaohan. Lantas bos memberikan pesanan Xiaohan. Kemudian Xiaohan membayarnya menggunakan kartu istimewanya. Saat mengetahui esensi jiwanya palsu, Xiaohan meminta uangnya dikembalikan. Akan tetapi, Danji dan kawan-kawan tak mau dan meminta anggotanya mereka menyerang Xiaohan. Namun sekali serang, Xiaohan dapat menumbangkan Danji and the Gang beserta tokonya. Setelah itu, Xiaohan mengambil kembali uangnya. Ketika mengetahui Xiaohan merupakan penyihir penjaga, membuat bos dan kawan-kawan ketar-ketir. Kemudian Xiaohan meminta bos memberitahu di mana penjual esensi jiwa asli. Sementara Dacui and the Gang sedang mengamati alat pemantau benih roh. Mendadak terjadi guncangan hebat dikarenakan kemunculan monster kadal. Lalu satu persatu geng Dacui dilahap amukan monster kadal. Dari kejauhan, Xiaohan melihat situasi buruk tersebut. Di bawah kawanan monster kadal sedang memperhatikan Xiaohan. Sedangkan Mofan menelusuri gua. Liman berharap Dacui dan kawan-kawan masih sehat walafiat. Dari kejauhan, Mofan melihat Xiaohan sedang dikejar kawanan monster kadal. Sementara Xiaohan berusaha kabur.
Lalu Movan dan kawan-kawan meminta Seohan naik ke bukit. Dengan kekuatan anginnya, Seohan bisa mencapai bukit. Di kegelapan, baik Movan atau Seohan merasa tak asing lagi. Lantas Liman memberi penerangan, sehingga Movan dan Seohan bisa saling melihat. Akhirnya Movan dan Seohan saling bernostalgia. Setelah itu, Seohan menyerahkan esensi jiwa kepada Movan. Namun, Movan menolaknya meminta Seohan memakai esensi jiwa untuk dirinya sendiri. Lalu, Movan mengajak Seohan membantai bos monster kadal. Liman hanya tersenyum kaget mendengar Movan dan meminta Seohan melakukan aksi menegangkan menghadapi bos monster kadal. Selanjutnya, Movan menerangkan rencana untuk mengeksekusi bos monster kadal. Karena kalau tidak dibunuh, bos monster kadal akan membuat perkembangbiakan kawanannya semakin banyak. Untuk membunuh monster kadal tidak bisa dilakukan oleh Movan dan kawan-kawan saja. Sehingga mereka butuh kelabang raksasa beracun untuk membantai bos monster kadal. Sehingga kelabang raksasa harus bertemu langsung dengan bos monster kadal. Apabila kedua monster penguasa saling berjumpa, maka keduanya akan bertarung untuk menentukan siapa yang paling berkuasa. Lalu Movan menugaskan Liman menghancurkan gua. Sementara tugas besar memancing kelabang raksasa diberikan kepada Seohan. Setelah itu, Movan and the Gang berpencar untuk melancarkan rencana mereka. Kemudian Liman berjalan menelusuri gua. Sementara Seohan berada di sarang kelabang raksasa. Menggunakan alat komunikasi dari tim penyihir, Movan dan kawan-kawan saling berbicara. Lantas Movan memberi instruksi kepada Liman dan Seohan. Kemudian Movan berkata jika Seohan memakan buah pemberiannya, maka racun dari kelabang tak akan melukai dirinya. Lantas Seohan menyantap buah tersebut. Tak lama muncullah kelabang raksasa, sontak saja Seohan kaget melihat kelabang itu sangat besar. Lalu kelabang raksasa beracun mengejar Seohan. Movan meminta Seohan untuk tetap memperhatikan kalau si kelabang harus mengikutinya. Setibanya di tempat pertemuan, Seohan dan Movan bersembunyi di balik bebatuan. Sementara kelabang raksasa bertemu dengan bos monster kadal. Movan dan kawan-kawan berharap kalau kedua monster saling bertarung. Namun kedua monster malah pergi mendekati tempat Movan and the Gang berada. Kemudian Movan meminta Liman menghancurkan gua agar kedua monster terjebak. Apabila kedua monster tak melihat adanya Movan maupun Seohan, maka mereka akan bertempur. Akan tetapi Liman tak bisa menghancurkan gua walau sudah menggunakan sihir tingkat tinggi. Penyebabnya adalah terdapat benih roh batu dalam unsur gua. Lantas Movan meminjam kekuatan iblisnya menghancurkan tanah di sekitar mereka berpijak. Akibat serangan Movan, goncangan dahsyat terjadi. Sehingga Movan dan kawan-kawan harus berenang di lautan air. Setelah masuk ke dalam gua, Liman membantu keduanya membersihkan diri memakai sihir air miliknya. Tak lama Movan dan kawan-kawan kembali bersih. Setelah itu Movan menyuruh Seohan melatih elemen batunya di gua tersebut, sebelum benih roh batu menghilang dari gua. Dengan senang hati Seohan melakukan latihan tersebut. Kemudian Movan and the Gang menyaksikan pertandingan antara kelabang raksasa dengan bos monster kadal. Lalu pertarungan kedua monster berlangsung sangat sengit. Kemudian kelabang raksasa menyemburkan racunnya ke tubuh monster kadal. Setelah itu kelabang raksasa melilit tubuh monster kadal. Sementara Movan dan kawan-kawan terus mengamati pertengkaran kedua binatang buas. Movan berujar bahwa tak ada namanya dua pemimpin wilayah, sehingga salah satu dari kedua monster harus mati. Selang beberapa waktu, kelabang raksasa mampu membunuh bos monster kadal. Sontak saja kawanan monster kadal yang ikut menyaksikan pertempuran mendadak bubar dari barisan. Sedangkan kelabang raksasa menggemakan kemenangannya. Lalu Movan menggunakan liotinnya menyerap energi roh dari bos monster kadal. Tiba-tiba kelabang raksasa menyadari keberadaan Movan di dekatnya.
Lantas Movan segera menjauhi kelabang raksasa. Lalu Liman memakai kekuatannya menghujani kelabang raksasa dengan ribuan jarum, sehingga kelabang raksasa kabur dari TKP. Sesuai kesepakatan, tubuh bos monster kadal menjadi milik Movan. Lantas Movan menjual tubuh bos monster kadal kepada Liman. Dengan senang hati Liman menerima tawaran Movan, sebab tim penelitian sihir sangat membutuhkan tubuh bos monster kadal. Setelah itu, Movan dan Siohan mendengarkan kabar mengejutkan bahwa Liman adalah penjaga wilayah Danau Pingsan. Sontak saja Siohan memberi hormat pada Liman. Setelah itu, Movan dan kawan-kawan berjalan menelusuri hutan. Lalu Liman bertanya insiden monster kadal dengan 3 cara kematian yang berbeda. Namun Movan mengatakan dia tak tahu apa-apa. Sontak saja Liman meragukan pengakuan Movan. Lantas Siohan mengatakan kepada Liman bahwa Movan mengalami amnesia. Saat ini Movan mendapat status orang hilang. Mendengar ucapan Siohan, Movan merasa lega. Selanjutnya Siohan dan Movan kembali ke markas. Sontak saja Master Zhang sangat senang bisa melihat Movan lagi. Lantas Master Zhang berkata bahwa kekuatan iblis di dalam tubuh Movan tidak akan menjadi kekuatan baru. Setelah itu Master Zhang memberikannya hukuman kepada Siohan, sehingga Siohan diturunkan jabatannya menjadi penyihir penjaga tingkat rendah. Siohan juga akan dimutasi ke kota Song. Lantas Movan ingin membujuk Master Zhang. Namun Master Zhang mencegah Movan berbicara sepatah kata pun. Dengan lapang dada, Siohan menerima hukuman. Bagi Siohan, asal dia sudah membawa Movan kembali, itu sudah cukup. Setelah itu, Movan mengantar kepergian Siohan. Di lain sisi, tempat pijakan Xinjia tampak terlepas. Kemudian, Yilin mengeluarkan kekuatan esnya membuat jembatan menjadi kokoh. Sementara Yun dan kawan-kawan merasa cemburu melihat kedekatan Xinjia dengan Yilin. Sehingga Yun and the Gang menyatakan keberatannya secara langsung. Kemudian Yilin memarahi geng Yun. Tiba-tiba Movan datang memberikan Yun dan kawan-kawan pelajaran hingga mereka babak belur. Setelah itu Xinjia dan Movan bernostalgia. Kemudian Yilin menghampiri hendak berkenalan dengan Movan. Namun Movan tak menyambut uluran tangan Yilin. Sehingga terjadilah percekcokan antara Movan dan Yilin berujung adu kekuatan. Akhirnya Movan memenangkan pertarungan. Sontak saja semua pada kaget dengan kekuatan Movan. Setelah itu Movan dan kawan-kawan menyetop taksi. Namun taksinya disabotase oleh orang lain. Bahkan keduanya meledek kondisi Xinjia. Lantas Movan memanggil hewan buas. Sontak saja kedua orang tersebut auto syok. Lalu Movan and the Gang menaiki hewan buas tersebut. Malam harinya Movan dan Xinjia nongki di resto mewah. Kemudian Movan memakai sihirnya mengajak Xinjia berdansa. Mendadak suasana romantis berubah menjadi tegang. Karena di luar terdapat sosok ular raksasa menatap ke arah jendela resto. Lalu Movan meletakkan Xinjia di kursi dan ia melihat keluar jendela. Tiba-tiba ada seseorang datang membuat sang ular menghilang. Setelah itu Movan mengajak Xinjia pulang. Beberapa hari kemudian berita kemunculan ular raksasa menjadi heboh. Movan merasa aneh karena sudah seminggu lamanya ular tersebut tak menampakkan diri lagi. Sehingga Movan bertanya-tanya dari mana ular itu berasal. Dan siapa orang yang telah menyebabkan sang ular menghilang tanpa jejak. Kemudian Movan bergegas menghubungi Guru Tang. Selanjutnya terlihat Ponta sedang melatih sekelompok burung Tianyi. Namun ada satu burung yang tidak mengikuti instruksi dari Ponta. Sehingga Ponta memberi pelajaran keras pada si burung. Lalu Siohan melihat tindakan kekerasan Ponta terhadap si burung. Lantas Siohan protes karena kelakuan Ponta sangat kejam.
Namun Ponta merasa dirinya sudah benar berlaku demikian. Terjadilah percekcokan antara Siohan dan Ponta hingga berujung dengan pertarungan. Kini Ponta dalam keadaan tak berdaya. Setelah itu Siohan memberi burung Tianyi makan. Bahkan Siohan melepaskan borgol burung Tianyi. Kemudian burung Tianyi terbang bebas di udara. Sementara Siohan menderita kesakitan di bagian tangannya. Di lain sisi, Mo Fan tengah bertamu ke rumah Guru Tang. Lalu Mo Fan menceritakan keluh kesahnya soal ular raksasa yang dia lihat sewaktu di resto mewah. Kemudian Guru Tang bercerita tentang desanya, di mana desa tersebut dikelilingi para monster dan penduduknya semua telah menjadi penyihir. Kala itu Guru Tang mendapat pelatihan keras. Walau Guru Tang tinggal di desa yang mengerikan, tetapi dirinya mendapat banyak pengalaman menakjubkan, di mana desa tersebut dijaga oleh ular raksasa. Sontak saja Mo Fan kaget mengetahui bahwa Guru Tang ada kaitannya dengan ular raksasa. Setelah itu Guru Tang mengajak Mo Fan ke desanya untuk mencari tahu suatu rahasia. Namun Mo Fan keberatan pergi ke desa kelahiran Guru Tang, sebab desa tersebut sangatlah aneh dan menakutkan. Apalagi orang luar tidak boleh mengunjungi desa. Untuk bisa memasuki desa, orang luar harus menikah dengan keluarga yang menjadi bagian dari desa. Karena Mo Fan ketakutan, Guru Tang menceritakan kisah bahwa ular raksasa memiliki kekuatan, di mana tatapan ular tersebut bisa membuat korbannya didera ketakutan. Bila hal itu terjadi, maka korban akan dilahap. Mendengar berita itu, Mo Fan ketakutan dan ia meminta Guru Tang bergegas membawanya ke desa. Kemudian Mo Fan dan kawan-kawan naik perahu melewati Pulau Hansin. Setibanya di gerbang desa, pria bernama Da Sheng mencegat Mo Fan dan kawan-kawan. Alasannya Mo Fan orang luar, namun Guru Tang berhasil meyakinkan Da Sheng, sehingga Mo Fan bisa masuk ke desa. Kemudian Guru Tang meminta kunci kuil dari Da Sheng. Setelah itu Guru Tang meminta Da Sheng pergi. Sambil berjalan menuruni anak tangga, wajah Da Sheng terlihat kesal. Sementara Guru Tang mengajak Mo Fan memasuki ruang rahasia kuil. Sontak saja Mo Fan kaget melihat adanya sosok ular raksasa. Lantas Guru Tang menerangkan siapa sosok ular raksasa. Ternyata ular mistik Mostian merupakan hewan purba penjaga totem sekaligus penjaga kota. Ular mistik setiap 100 tahun sekali berganti kulit. Ular mistik juga tak akan masuk ke dunia manusia dengan sembarangan. Namun kenyataannya ular mistik menampakkan dirinya. Kemungkinan ular mistik tersebut ingin menyampaikan sesuatu kepada orang terpilih. Setelah itu Mo Fan kaget melihat sosok bayi ular. Rupanya bayi ular mistik merupakan ular yang Mo Fan temui di dekat resto. Sontak saja Mo Fan kaget bahwa bayi ular sudah berusia sangat tua. Kemudian Mo Fan dan kawan-kawan melakukan perjalanan pulang. Di kesempatan itu Guru Tang meminta bantuan Mo Fan untuk membantu melindungi ular mistik Mostian. Sebab bila sedang berganti kulit, kekuatan ular mengalami penurunan. Sehingga oknum yang tidak menyukainya akan berusaha menyerang. Lalu Guru Tang meyakinkan kepada Mo Fan bahwa si ular Mostian merupakan pelindung kota Song. Setelah itu Guru Tang bercerita bahwa dahulu saat dia masih kecil sedang dikejar oleh monster. Lalu ular Mostian datang menyelamatkannya. Kemudian Mo Fan membuat kesepakatan kalau dia bersedia membantu, asalkan kulit ular diberikan kepadanya. Lantas Guru Tang bersedia menerima tawaran dari Mo Fan. Tiba-tiba kapal berguncang. Segera Mo Fan menahan tubuh Guru Tang agar tidak jatuh ke air. Setelah itu Guru Tang membuka HP-nya yang berisikan kabar bahwa ular mistik menyerang kota. Ternyata dugaan Guru Tang benar kalau ada beberapa oknum ingin menyerang ular mistik. Makanya diberitakan di media hal buruk mengenai ular mistik.
Di lain sisi, burung Tianyi kembali membawa obat. Lalu obat tersebut diberikan kepada Xiaohan. Sontak saja Xiaohan terharu dengan kebaikan sang burung. Xiaohan juga memberi burung Tianyi nama Hui. Selanjutnya, Mo Fan dan kawan-kawan masuk ke ruang rapat, di mana senator aula sihir berperang argumen dengan senator kota Song ketika membahas ular mistik. Kedua kubu berpegang pada pendapat mereka masing-masing. Lantaran tak dapat bersetujuan menangkap ular mistik, Senator Zhu sangat marah. Dengan penuh kejengkelan, Senator Zhu meninggalkan ruang rapat. Setelah itu, Senator Tang meminta Guru Tang membawa ular mistik pergi. Ular mistik sedang berganti kulit dan sangat sensitif dengan penyihir tingkat tinggi. Sehingga Senator Tang meminta Mo Fan menemui Guru Tang dalam misi menyelamatkan ular mistik. Menurut He Yu, kemungkinan pihak mereka terdapat pengkhianat. Sehingga Senator Zhu menyerang di saat ular mistik dalam kondisi lemah. Keesokan paginya ditemani Mo Fan, Guru Tang memanggil ular mistik. Tak lama ular mistik menampakkan wujudnya. Setelah itu Guru Tang mengelus kepala ular mistik. Sementara Mo Fan ketakutan melihat sosok ular mistik. Kemudian Guru Tang memperkenalkan Mo Fan kepada ular mistik. Lantas ular mistik menghampiri Mo Fan. Saking takutnya, Mo Fan meminta Guru Tang memasukkan ular mistik ke dalam mutiara totem. Lalu Guru Tang meniupkan seruling dan ia naik ke atas tubuh ular mistik. Tak lama sinar berkilauan datang mendera. Tampak pemandangan menyilaukan mendera sekeliling tempat tinggal ular mistik. Setelah itu, sang ular menurunkan Guru Tang kembali ke perahu. Sedangkan ular mistik masuk ke dalam mutiara totem. Kemudian Mo Fan dan kawan-kawan melanjutkan perjalanan mereka. Di tengah perjalanan, Mo Fan mengabari Xinxia bahwa dia ada urusan jadi tak bisa pulang. Karena suara begitu berisi, Mo Fan bertanya keberadaan sang adik. Lantas Xinxia memberitahu bahwa dirinya di rumah sakit, di mana para pasien terkena wabah aneh. Bahkan unit kesehatan kesulitan menangani kasus tersebut. Setelah berpamitan dengan sang adik, Mo Fan menutup teleponnya. Keesokan pagi tibalah Mo Fan dan kawan-kawan di kota Bai. Di sepanjang perjalanan, kota terlihat amat sepi. Sehingga Mo Fan bertanya pada resepsionis hotel mengenai keadaan kota. Lalu resepsionis memberi kabar tentang penyakit aneh yang diduga muncul semenjak ular mistik menampakkan diri di kota. Mendengar tuduhan terhadap dewa ularnya, Guru Tang hanya terdiam tanpa memberi komentar. Setelah itu, Mo Fan mengantar sang guru ke kamarnya. Pada malam hari, Guru Tang memanggil Mo Fan. Segera Mo Fan menghampiri gurunya. Lalu Guru Tang mengobrol bareng mengenai kerisauannya terhadap ular mistik. Di lain sisi, Senator Zhu membanting gelasnya. Sebab Senator Zhu amat marah mendengar kabar ular mistik telah dibawa kabur oleh Guru Tang. Di tengah kegalauan Senator Zhu, dirinya mendapat kunjungan dari Senator Liu. Ternyata Senator Liu adalah pengkhianat yang bekerja sama dengan Senator Zhu. Lantas Senator Liu memberikan ide cara menghadapi Guru Tang. Sontak saja Senator Zhu kembali ceria mendapat pencerahan dari Senator Liu. Sementara Xiaohan sedang bertanding lari dengan Hui. Akhirnya pertandingan dimenangkan oleh Xiaohan. Tak lama di langit banyak iblis elang putih berterbangan di udara. Sehingga Xiaohan merasakan adanya kejadian buruk yang bakal terjadi. Selanjutnya Xiaohan memanggil Komandan Ming Kuo untuk memberitahu adanya kawanan iblis elang. Akan tetapi kawanan iblis elang pada menghilang. Sontak saja Komandan Ming Kuo memarahi dan mengatai Xiaohan berbohong. Apalagi selama ini benteng barat tak pernah tertimpa musibah sekalipun. Kemudian Komandan Ming Kuo mengancam akan menghukum Xiaohan kalau berbohong lagi. Mendengar itu, Xiaohan tak berdaya dan membenarkan dirinya. Lalu Hui berusaha menghibur Xiaohan.
Keesokan harinya gerbang kota ditahan, sehingga para penduduk kota Bai tidak boleh melewati perbatasan. Alasannya karena wabah telah menyebar. Otomatis kota Bai di lockdown sontak saja. Para warga keberatan atas himbauan tersebut. Lalu para penyihir tanaman menyebarkan tanaman merambat agar tidak ada satupun orang bisa kabur. Tujuan mereka melakukan hal itu supaya Guru Tang tak bisa pergi ke mana-mana. Namun Mo Fan memanggil serigalanya. Kemudian Mo Fan membawa Guru Tang menaiki serigala untuk kabur. Saat berada di lahan gandum, Mo Fan dan kawan-kawan mengalami penyerangan. Sehingga Mo Fan dan Guru Tang menggunakan bayangan untuk menghindar dari serangan. Sementara serigala mendapat banyak serangan. Lalu Guru Tang membagi bayangannya menjadi 2 untuk membingungkan pihak musuh. Setelah itu bayangan Mo Fan menghampiri wanita penyihir tanaman. Lalu Mo Fan memblokade musuh agar tak bisa memakai kekuatannya. Kemudian Mo Fan memasukkan kembali serigala yang sedang terluka ke tempat asalnya. Sesudah itu Mo Fan dan kawan-kawan melanjutkan perjalanan. Di lain sisi, para senator melihat kondisi korban wabah di rumah sakit. Di kesempatan itu, Senator Zhu mendesak agar Senator Tang menyerahkan ular mistik. Kemudian Senator Tang meminta waktu, supaya Senator Tang dapat melakukan penyelidikan, untuk membuktikan bahwa ular mistik tak ada kaitannya dengan wabah. Namun Senator Zhu nyolot ingin membunuh ular mistik. Lantas Senator Zhu memberitahu bahwa dia sudah tahu keberadaan Guru Tang. Sontak saja Senator Tang auto kaget dari mana lawannya mengetahui rahasia tersebut. Sementara Yilin bersaudara dan Dong Fang King bertugas menahan Guru Tang sampai penjaga Wu tiba. Bergegas Dong Fang King menyerang. Kemudian Mo Fan langsung berduel dengan Dong Fang King. Dengan penuh kesombongan, Dong Fang King meremehkan kekuatan Mo Fan. Lalu terjadilah perang api antara Mo Fan dan Dong Fang King, di mana Mo Fan lebih unggul dari Dong Fang. Setelah itu, Dong Fang terbang ke udara. Lantas, Mo Fan memberi serangan petir kepada Dong Fang. Akhirnya, Dong Fang terjatuh dan mengalami kekalahan telak. Tak lama, Yilin bersaudara turun ke arena menghadapi Guru Tang. Kedua kubu saling menyerang. Di sela pertarungan, Guru Tang terjerat rantai. Lantas, Mo Fan datang membantu membabak belurkan Yilin bersaudara. Kemudian, Guru Tang mengeluarkan hujan lavanya. Sontak saja pihak musuh kalang kabut. Akan tetapi, Guru Tang menghentikan tindakannya, sebab pihak musuh telah terpojok. Lalu Guru Tang mengatakan kepada Yilin bersaudara agar tidak meremehkan pihak lawan. Kemudian Mo Fan and the Gang pergi meninggalkan Yilin dan kawan-kawan. Tak lama tibalah penjaga Wu harus mendengar kabar tak menyenangkan. Lantas penjaga Wu memarahi Yilin dan kawan-kawan dan ia mengatai ketiganya tak pantas menjadi hakim. Dengan penuh kekecewaan, penjaga Wu pergi menyusul keberadaan Mo Fan dan Guru Tang. Setelah itu, Dong Fang menyatakan kalau dia akan membalaskan dendamnya pada Mo Fan, karena Mo Fan telah mempermalukan dirinya. Selanjutnya, Guru Tang dan Mo Fan tiba di gunung. Kemudian Guru Tang meminta Mo Fan menaiki tubuh ular mistik. Sontak saja Mo Fan ketakutan. Namun akhirnya Mo Fan bersedia naik. Tak lama tibalah mereka di gua. Setelah itu Guru Tang mengambil darah ular mistik untuk dijadikan vaksinasi. Kemudian Guru Tang dan Mo Fan meninggalkan ular mistik. Di lain sisi penjaga Wu melapor kepada Senator Zhu bahwa anak buahnya gagal mencegah Guru Tang maupun Mo Fan pergi ke gunung. Mendengar hal itu Senator Zhu amat kesal. Tiba-tiba Mo Fan dan kawan-kawan tiba di dekat rumah sakit. Kemudian Guru Tang menyerahkan darah ular mistik. Bergegas sang dokter membawa darah ke laboratorium. Sementara Senator Zhu memerintahkan penangkapan Guru Tang dan Mo Fan. Lantas Guru Tang dan kawan-kawan bersedia ditahan.
Setelah itu, Heyu memberi laporan bahwa elang iblis menyerang kota Song. Kabar tersebut membuat para senator cemas. Apalagi wabah belum menghilang sudah datang kawanan elang iblis untuk mengganggu kestabilan kota. Sementara di benteng barat terjadi keributan. Para burung Tianyi mendadak berubah menjadi ganas. Para burung tak mau mendekati instruksi. Semenjak gerombolan iblis elang memasuki kota, kawanan burung Tianyi mengalami ketakutan. Bahkan mempengaruhi perangkap kawanan burung Tianyi. Lantas pimpinan meminta semua kawanan burung Tianyi dibantai habis. Sehingga para penyihir membumi hanguskan kawanan burung Tianyi tanpa ampun. Sedangkan Siohan asik memainkan musik menggunakan dedaunan. Lantas Hui amat menyukai lantunan melodi tersebut. Lalu Siohan mengatakan kelak dia akan meniup dedaunan sebagai cara memanggil Hui. Dari kejauhan, Siohan melihat benteng barat mengalami kekacauan. Sehingga Siohan memutuskan kembali ke benteng. Kemudian rekannya meminta Siohan masuk ke dalam benteng. Sebab kawanan elang iblis telah memasuki kota. Namun Siohan tak bisa membawa Hui masuk. Lantas rekannya hendak membunuh Hui. Akan tetapi Siohan mencegahnya. Bahkan Siohan menghempaskan rekannya agar tidak melukai Hui. Lalu Siohan memerintahkan Hui kabur dari sana. Sementara di dalam aula terjadi perbincangan mengenai kawanan elang iblis. Lalu dokter datang mengatakan bahwa darah ular hanya mencegah penyebaran. Namun darah ular tidak bisa menyembuhkan wabah. Kemungkinan empedunya ular mistik berguna bagi kesembuhan. Sehingga Guru Tang dibebaskan dari tahanan. Lantas Senator Zhu memohon penuh hormat agar Tang membawa kembali ular mistik. Sebab untuk menyelamatkan korban wabah diperlukan bagian tubuh ular mistik. Apalagi kota sekarang sedang kacau. Setidaknya masalah wabah bisa diselesaikan. Kemudian Senator Zhu berjanji bahwa dia tidak akan membunuh ular mistik. Karena Senator Tang menyetujui permintaan Senator Zhu, Guru Tang bersedia memanggil ular mistik. Lalu Guru Tang meminta Mo Fan untuk dibebaskan. Di lain sisi, Siohan dibawa masuk ke sel yang sama dengan Mo Fan. Lantas keduanya bertegur sapa dan saling bertukar informasi. Sedangkan Guru Tang dan kawan-kawan berkumpul di tepi sungai. Lalu Guru Tang meniup seruling memanggil ular mistik. Adapun Mo Fan berpikir ada yang aneh dengan Guru Tang. Mengapa membawa ular mistik keluar di kala pergantian kulit belum selesai dilakukan? Bahkan Mo Fan merasa jika sang ular membutuhkan pertolongan. Ketika hendak kabur dari penjara, Mo Fan mengajak Siohan. Namun Siohan menolaknya, takut menambah masalah bagi Mo Fan. Sehingga Mo Fan memutuskan akan pergi sendiri dari penjara memakai jurus bayangan. Melihat jurus bayangan Mo Fan, Siohan sangat kagum. Lalu Siohan berkata kalau dirinya tak akan lama berada di penjara. Sehingga kalau Mo Fan mau bertemu dengannya, bisa menemui Siohan di benteng barat. Setelah itu Mo Fan meninggalkan Siohan. Sementara orang terkaget-kaget melihat sosok ular mistik. Selanjutnya ular mistik menampakkan diri sepenuhnya. Lantas tanpa basa-basi Senator Zhu meminta bawahannya segera mengeksekusi ular mistik. Bahkan Senator Liu terang-terangan menyatakan dukungannya untuk membantai ular mistik. Sontak saja Guru Tang and the Gang histeris karena dibohongi oleh Senator Zhu dan kawan-kawan. Namun Guru Tang tak berdaya dan menjadi histeris melihat sang ular mistik mengalami penyiksaan. Sementara Mo Fan hendak membantu. Akan tetapi Senator Lang menghentikan Mo Fan. Karena belum waktunya Mo Fan terlibat. Walau sudah mendapat serangan beruntun, ular mistik mampu menahan amarahnya. Itu semua dilakukan demi Guru Tang. Lalu ular mistik mendekati Guru Tang.
Sehingga Senator Zhu dan kawan-kawan panik takut diserang oleh ular mistik. Kemudian ular mistik mendekatkan kepalanya kepada Guru Tang. Lantas Guru Tang mengelus kepala ular mistik sembari menangis. Kemudian Mo Fan dan Senator Leng berencana mencari bukti ketidakterlibatan ular mistik dalam wabah. Hanya itu cara menyelamatkan Guru Tang dan ular mistik. Apalagi darah ular mistik tak bisa mengobati wabah, menandakan sang ular mistik bukan pelakunya. Untuk membuktikan ketidakterlibatan ular mistik, Mo Fan akan pergi ke kota Bai. Sebab menurut info dari senator bahwa transfusi darah dari korban dilakukan di kota Bai. Dan dari situlah penyakit dimulai. Meski demikian, Senator Leng tak menemukan barang bukti dan penyelidikannya mengalami gangguan. Maka Mo Fan meminta bantuan adiknya Senator Leng untuk mencari barang bukti secara diam-diam. Sementara Senator Liu meminta pembunuhan ular mistik diprioritaskan. Namun situasi kota amatlah serius, karena serangan besar-besaran dari elang iblis. Jika dibiarkan, elang iblis akan menembus pertahanan benteng barat dan akan memasuki kota. Bila itu terjadi, keselamatan penduduk kota akan terancam. Sehingga Senator Zhu memutuskan menghentikan pengeksekusian ular mistik dan akan memfokuskan perlawanan terhadap elang iblis. Sontak saja Senator Liu amat kesal, tapi dia tak bisa berbuat apa-apa. Keesokan harinya, Mo Fan bertemu dengan Ling Ling. Selesai bertegur sapa, keduanya pergi ke bank darah. Lantas, Ling Ling dan Mo Fan masuk ke ruang penyimpanan. Di sana, Mo Fan dan kawan-kawan melihat sekotak berisikan darah. Mendadak, Komandan Ming Kuo dan kawan-kawan datang meminta darah. Hanya saja penjaga tak mengizinkannya, sebab harus melalui persetujuan Wang Yi. Namun situasi di benteng sangat buruk, sehingga Komandan Ming Kuo mengambilnya secara paksa. Setelah itu, Mo Fan menelepon Senator Leng menanyakan soal Wang Yi. Ternyata Wang Yi anggota dari asosiasi sihir. Berdasarkan hal itu, Mo Fan selangkah lebih depan dalam menemukan barang bukti. Kemudian Mo Fan dan kawan-kawan pergi ke benteng barat untuk mengambil sampel darah. Namun Mo Fan terlambat dan kotak darah telah kosong. Kemudian terdengar suara Komandan Ming Kuo tengah berdebat dengan Wang Yi soal kotak darah. Lantas Komandan Ming Kuo berkata bahwa dia telah menggunakan seluruh darah kepada korban luka-luka. Sontak saja Wang Yi kesal meminta anggotanya menghubungi Liu Mian. Lagi-lagi Mo Fan mendapat petunjuk baru. Setelah itu, Ling Ling menunjukkan sampel darah. Sontak saja Mo Fan kaget dari mana Ling Ling mendapatkannya. Dengan santuinya, Ling Ling berkata bahwa dia memintanya dari Komandan Ming Kuo. Ling Ling mengaku bahwa dia membutuhkan darah untuk para penyihir yang sedang terluka. Lantas Mo Fan memuji kehebatan Ling Ling dalam beraksi. Di lain sisi, ular mistik membuka matanya untuk melihat Guru Tang. Lalu Guru Tang berkata bahwa dirinya tak akan meninggalkan ular mistik. Setelah itu, ular mistik kembali memejamkan matanya. Selanjutnya, Senator Liu mengunjungi para pasien wabah. Lantas, Senator Liu memanas-manasin pasien bahwa ular mistik adalah pembawa wabah. Sehingga semua pasien pada ngamuk meminta ular dan pendukungnya diberi hukuman. Lalu Senator Liu mengatakan bahwa dia akan bertindak tegas. Setelah itu Senator Liu menyuruh bawahannya pergi. Sementara Senator Liu meminta dokter memberikan racun terkuat untuk membunuh ular mistik. Namun dokter berkata dia tak memiliki hak yang diinginkan oleh senator. Menurut dokter, kemungkinan besar ular mistik tak ada kaitannya dengan wabah. Dengan kesalnya, senator pergi meninggalkan Dr. Liu. Mendadak Senator Liu dihampiri oleh Wang Yi. Lalu Wang Yi memberitahukan bahwa darah racikan mereka telah dibawa ke benteng barat. Sontak saja Senator Liu ketar-ketir, sebab bila ketahuan maka dirinya dan Wang Yi bisa dihukum mati.
Sementara Mofan dan kawan-kawan telah mengetahui bahwa Senator Liu adalah biang kerok dari wabah. Senator Liu sengaja menimpa semua kesalahan pada ular mistik demi keuntungan pribadinya. Kemudian Mofan mengajak Ling Ling ke benteng barat. Sementara di benteng barat terjadi kegaduhan, di mana salah satu anggota penyihir terjangkit wabah, sehingga para dokter berlarian. Lalu Xiaohan menghampiri Dali yang sekarat. Tiba-tiba Mofan nongol memberitahu bahwa Dali tidak terkena penyakit menular. Melihat penyakit Dali, Xiaohan tahu bahwa dia terkena racun dari tikus cakar. Sebab dahulu Xiaohan terkena gigitan tikus cakar mengalami penyakit seperti Dali. Pada saat itu, Hui membawa rumput merah untuk mengobati lukanya. Setelah meminum itu, Xiaohan kembali sehat. Sehingga Xiaohan mengajak Mofan pergi mencari tikus cakar. Setibanya di sarang, Mofan dan kawan-kawan menunggu kemunculan si tikus. Tak lama si tikus akhirnya nongol juga. Lantas Mofan bergegas menangkapnya. Namun tikus keburu lari ke sarangnya. Sementara Xiaohan menggunakan elemen tanah membawa tikus cakar ke permukaan. Setelah itu, Mofan dan kawan-kawan membawa tikus kepada Ling Ling untuk diteliti. Hasil penelitian, Ling Ling menyatakan tikus cakar memiliki racun serupa seperti dosis darah. Kemudian Mofan dan kawan-kawan membahas kemunculan elang iblis bersamaan dengan menyebarnya wabah. Karena tikus cakar adalah makanan dari elang iblis. Jadi elang iblis mengira manusia yang terkena wabah adalah mangsanya. Makanya elang iblis secara besar-besaran menyerang kota. Kemudian Mofan dan kawan-kawan mengabarkan hasil tersebut kepada bos mereka. Sehingga Senator Leng dan kawan-kawan mengadakan rapat. Lantas Senator Leng and the Gang menjelaskan kronologi terjadinya wabah dan mengapa elang menyerang kota. Sehingga Senator Zhu mempertanyakan hal itu kepada Senator Liu. Dengan paniknya Senator Liu melimpahkan semua masalah kepada Wang Yi. Tak lama terdengar kabar bahwa Wang Yi bunuh diri dan meninggalkan surat pernyataan rasa bersalahnya. Mendengar hal itu, Mofan dan kawan-kawan geram karena Senator Liu mengorbankan anggotanya sendiri. Lalu Mofan berkata kalau Xiaohan yang bisa menyelesaikan masalah wabah dan elang iblis. Kemudian Mofan masuk ke ruang rapat. Sontak saja Senator Liu kesal melihat Mofan berada di ruang rapat. Kemudian Mofan memberitahu bahwa racun dari wabah memiliki penawarnya. Namun rumput merah hanya ditemukan di daerah Xiling, yang merupakan markas elang iblis. Lalu Xiaohan berkata bahwa dirinya mempunyai burung Tianyi, di mana burung tersebut merupakan keturunan campuran, sehingga Hui tak terpengaruh dengan elang iblis. Kemudian Xiaohan mendapat perintah untuk membawa ramuan tersebut. Kemudian Senator Leng meminta Senator Zhu membebaskan ular mistik. Lantas Senator Zhu mengeluarkan perintah bahwa ular mistik dilepaskan dari segel dan penghakiman. Setelah itu Mofan bergegas menemui Guru Tang. Lantas Mofan mempertanyakan keberadaan ular mistik. Kemudian Guru Tang mengabarkan bahwa ular mistik sedang berada di dasar danau. Kondisi ular mistik amat memprihatinkan. Apalagi ular mistik kehilangan banyak darah. Masalahnya Guru Tang tak bisa menemukan jumlah darah yang dibutuhkan oleh ular mistik. Mendengar hal itu, Mofan memberitahu bahwa darah yang menyebabkan wabah bisa diberikan kepada ular mistik. Karena ular mistik kebal terhadap jenis racun manapun. Sontak saja Guru Tang lega mengetahui bahwa ular mistik bisa mendapatkan persediaan darah. Sementara Ling Ling mempertanyakan apakah Xiaohan bisa memanggil Hui. Lalu Xiaohan meyakini Hui akan mendengar panggilannya. Setelah itu, Xiaohan meniupkan dedaunan yang mengeluarkan lantunan lagu. Tak lama, Hui datang menemui Xiaohan. Kemudian Xiaohan menanyakan kesediaan Hui untuk membantunya menemukan rumput merah di daerah Xiling.
Kemungkinan perjalanan itu akan membawa bahaya bagi Hui. Lantas Hui bersedia menolong Xiaohan, sehingga Hui membawa Xiaohan terbang menuju wilayah Xiling. Selanjutnya Xiaohan bersama Hui tiba di Xiling. Kemudian Ling Ling mengingatkan Xiaohan untuk tidak menghilangkan gelang ruang. Setelah itu Xiaohan dan Hui berbagi tugas. Selagi Hui mencari perhatian elang iblis, Xiaohan mengambil rumput merah. Semua rumput dimasukkan ke dalam gelang ruang. Sementara Mo Fan dan Ling Ling membantu ular mistik memakan darah racun tikus cakar. Kemudian Mo Fan dan kawan-kawan kehilangan komunikasi dengan Xiaohan. Padahal di titik tersebut Xiaohan tak mendapat kendala apapun. Ternyata Senator Liu menginginkan Xiaohan menyerahkan gelang ruang. Tujuan Senator Liu untuk mendapat pujian atas keberhasilannya mendapat obat penangkal wabah. Namun Xiaohan tak bersedia memberikannya. Sehingga terjadilah pertarungan antara Senator Liu dengan Xiaohan. Di sela pertarungan Xiaohan terkena hipnotis Senator Liu. Sehingga jiwa Xiaohan berada di dimensi kegelapan. Otomatis Xiaohan hilang kesadarannya. Kini Xiaohan tampak seperti mayat hidup. Lantas Senator Liu berhasil mendapatkan gelang ruang. Sementara Hui berjuang melindungi Xiaohan dari serangan elang iblis. Sedangkan Mo Fan dan kawan-kawan sangat marah mengetahui Senator Liu berbuat licik mencuri dan melukai Xiaohan. Di lain sisi, Benteng Barat sedang mengalami kekacauan. Karena dihujani serangan bertubi-tubi dari kawanan elang iblis. Kemudian Guru Tang berusaha membantu para penyihir berperang melawan elang iblis. Namun Guru Tang kesulitan, hampir saja dia terjatuh. Lalu Senator Zhu datang membantu. Tak lama muncullah elang iblis tingkat komandan. Sementara Senator Leng hendak pergi menyelamatkan Xiaohan. Namun dari kejauhan, Hui terluka parah membawa Xiaohan. Setelah itu Senator Leng meminta anggotanya membawa Xiaohan ke rumah sakit. Kemudian Senator Leng memuji kesetiaan dan kehebatan Hui. Melihat kondisi Hui sekarat, Senator Leng amat bersedih. Sedangkan Mo Fan penuh kebencian terhadap Senator Liu. Sehingga Mo Fan memanggil ular mistik. Lalu Mo Fan bertanya apakah ular mistik bersedia membalaskan dendamnya pada Senator Liu. Sontak saja ular mistik menyetujui tawaran dari Mo Fan. Kemudian Mo Fan dan ular mistik terbang untuk melakukan perjalanan menuju Senator Liu. Sementara Senator Liu sibuk berpidato dan mendapat ucapan terima kasih. Sebab Senator Liu berhasil membawakan rumput obat. Tak lama datanglah Daseng memberitahu bahwa ular mistik tengah melakukan perjalanan. Sehingga Daseng meminta Senator Liu bergegas kabur. Karena ular mistik bukan tandingannya Senator Liu. Lantas Senator Liu memutuskan menghentikan kegiatannya dan memilih kabur. Akan tetapi Mo Fan dan ular mistik berhasil menemukan Senator Liu. Mo Fan tak menyangka Daseng berkhianat. Dengan songongnya, Senator Liu berkata kalau dia mudah mengalahkan ular putih yang sedang masa pergantian kulit. Secara tegas, Mo Fan memberitahu bahwa ular mistik telah selesai berganti kulit. Berkat darah buatan Liu, ular mistik telah sehat walafiat. Tadinya racun tersebut dibuat untuk menjatuhkan ular mistik. Namun racun tersebut malah membantu pemulihan esensi jiwa ular mistik. Lalu ular mistik mengeluarkan serangan kepada Liu. Selanjutnya Liu berusaha melawan ular mistik. Akan tetapi semua jurusnya tak mampu melawan ular mistik. Sehingga Liu berusaha kabur. Namun Liu tak bisa lari dalam genggaman ular mistik. Lantas Mo Fan dan ular mistik tak henti-hentinya memberikan pelajaran buat Liu. Dalam situasi genting, Liu memohon untuk diampuni. Liu berkata bahwa dirinya masih menyimpan gelang ruang yang berisikan obat. Sehingga Liu meminta agar dia tidak dibunuh. Karena mengutamakan kepentingan orang banyak. Mo Fan meminta ular mistik tak membantai Liu.
Dari kejauhan, Movan dan kawan-kawan melihat banyak kawanan elang iblis akan menyerang karantina. Sehingga Movan mengajak ular mistik untuk menyelamatkan kota Song. Sontak saja ular mistik bergegas menuju wilayah karantina. Ular mistik tak akan membiarkan para elang menghancurkan wilayah kekuasaannya. Sementara para elang mengangkut para pasien terkena wabah untuk dijadikan santapannya. Lantas Guru Tang tak tinggal diam menyerang elang iblis. Namun jumlah elang iblis terlalu banyak. Tak lama ular mistik dan Movan tiba di karantina dan mengeluarkan gas beracunnya di udara. Dalam sekejap, kawanan elang iblis pada bermatian. Melihat sang ular melindungi warga kota, semua penduduk bersorak memujinya. Sedangkan benteng barat mengalami kekacauan yang mengerikan. Para senator dan anggota lainnya kesulitan menghadapi pimpinan dari seluruh elang iblis. Ketika melihat adanya ular mistik datang, membuat perhatian Raja Elang Iblis teralihkan. Sehingga para senator memanfaatkan hal itu. Akan tetapi usaha mereka sia-sia. Si Raja Elang Iblis amat licik mengorbankan anggotanya agar dirinya terlepas dari perisai. Lalu Senator Zhu menyerang elang iblis menggunakan kekuatan supernya. Usaha senator berakhir sia-sia. Kemudian ular mistik dan Movan mengambil alih pertarungan. Movan pun berkata harus menunjukkan kepada Raja Elang Iblis bahwa ular mistik adalah penguasa kota Song. Sehingga Raja Elang Iblis tak boleh membuat keonaran di wilayahnya. Terjadilah pertarungan sengit antara Raja Elang Iblis dengan ular mistik dibantu oleh Movan. Semuanya pada berdecak kagum melihat ular mistik berjuang melawan Raja Elang Iblis. Terlihat ular mistik dan Movan tak kehabisan cara menghadapi elang iblis. Lalu Movan dan ular mistik menggunakan jurus bayangan untuk menangkap Raja Elang Iblis. Ketika melihat ular mistik dan kawan-kawan menghilang, penduduk kota keheranan. Tak lama dari atas terlihat lingkaran sihir. Dari situ keluar benteng besi menimpa tubuh Raja Elang Iblis. Namun ular mistik tak ingin membunuh Raja Elang Iblis. Sebab penyerangan kawanan elang iblis ke kota Song akibat perbuatan Senator Liu. Jadi ular mistik tak mau mengambil nyawa elang iblis. Lantas ular mistik menghancurkan benteng besi. Sehingga Raja Elang Iblis bergegas kabur meninggalkan kota Song. Semua penduduk pada bersorak mengagung-agungkan ular mistik. Kini para warga meyakini bahwa ular mistik Mostian memanglah pelindung kota Song. Sementara para senator telah mendaratkan diri ke bumi. Lalu Senator Zhu mengatakan penyesalannya. Apabila waktu itu senator membunuh ular mistik, sama saja mengorbankan kehidupan penduduk kota. Kemudian senator lainnya menyemangati Senator Zhu. Setelah itu ular mistik menurunkan Movan. Lalu ular mistik mengeluarkan Senator Liu dari mulutnya. Sontak saja Senator Zhu marah kalau ular mistik memakan manusia. Akan tetapi Movan meminta Senator Zhu tetap tenang. Sebab Senator Liu masih hidup. Saat menyadari dirinya selamat, Senator Liu merasa bersyukur. Lalu Senator Liu memohon ampun dan menyerahkan gelang ruang berisikan ramuan. Sontak Senator Leng dan kawan-kawan marah. Sebab Senator Liu tega mencuri dan melukai Xiao Han. Bahkan Hui menjadi korban ambisi Senator Liu. Sontak saja Senator Zhu hendak membantai Senator Liu. Namun teman-temannya menghentikan tindakan Senator Zhu. Kemudian Senator Tang dan kawan-kawan mengatakan bahwa pengadilan akan memutuskan hukuman bagi Senator Liu. Keesokan harinya para penduduk luar kota berwisata ke kota Song untuk melihat ular mistik. Semenjak berakhirnya wabah ular mistik tak pernah menampakkan diri lagi. Meski demikian, berkat penjagaan ular mistik, pemandangan indah kota Song bisa terlihat. Sementara Guru Tang memberikan hadiah kulit ular kepada Movan. Ketika melihat sedikit sekali kulit ularnya, Movan menyatakan protes. Lantas Guru Tang meminta kembali pemberiannya.
Sontak saja Movan meralat ucapannya dan mengambil kulit ular tersebut. Kulit ular itu akan Movan gunakan untuk membuat armor sihir. Selanjutnya Movan kembali ke kota Mungze. Setelah itu Movan pulang ke asrama bertemu dengan Mu dan Tutu. Saat melihat Movan, Tutu mengira pria di hadapannya adalah hantu. Akhirnya Tutu menyadari kalau Movan adalah benar manusia bukannya hantu. Keesokan harinya Movan masuk ke sekolah dan berhayal mendapat sambutan. Setelah menyadari tak satupun orang menyambut kedatangannya, kemudian Ting mengganggu Mu. Lantas Movan nimbrung dalam perbincangan antara Ting, Mu, dan Tutu. Terjadilah percekcokan Ting dengan Movan. Tak lama datanglah Dongfang meminta Ting untuk tidak berurusan sama Movan. Lantas Mu dan kawan-kawan heran mengapa Dongfang pergi begitu saja melihat Movan. Sementara Ting protes mengapa Dongfang tak membalas tindakan Movan. Mendadak Dongfang menampar wajah Ting dan meminta temannya untuk jauh-jauh dari Movan. Apalagi Ting tak akan mampu melawan kekuatan super Movan. Setelah itu Movan bertemu dengan Xiao. Sontak saja para murid elit protes. Namun Dekan Xiao meminta semuanya bergegas pergi. Karena Dekan Xiao hendak menyambut Movan. Lantas Dekan Xiao berterima kasih kalau Movan telah banyak menyelesaikan masalahnya. Atas bantuan Movan selama ini, Dekan Xiao berniat memberi hadiah. Namun Dekan Xiao bingung mau memberikan apa. Lantas Movan minta dipindahkan ke Departemen Api. Kemudian Movan bertemu dengan Pak Tua Bao, meminta diperkenalkan sama penempa hebat. Pak Tua Bao bersedia asal Movan mau mengerjakan semua misi pemberiannya. Dengan berat hati Movan melaksanakan keinginan Pak Tua Bao, di mana setiap aksi Movan mendapat A+ dari Ling Ling. Akhirnya semua misi terpenuhi, dan Movan berharap dia tak akan melakukan pekerjaan yang merendahkan harga dirinya. Sesuai janji Pak Tua Bao akan mengenalkan Movan kepada penempa hebat. Keesokan harinya Movan mengikuti kelas Departemen Api. Namun kehadiran Movan mendapat hinaan keras dari Wong Rengki, ketua Departemen Api. Lantas Wong meminta Movan mengikuti berbagai seleksi untuk melihat pantas tidaknya berada di Departemen Api. Setelah itu Wong pergi meninggalkan kelas dipenuhi kekesalan. Kemudian Movan penasaran terhadap gadis yang selalu bersikap santuy, yaitu si cantik Ding Yumin. Namun Huang Xinli mengancam tindakan sok akrab Movan terhadap temannya. Setelah pulang sekolah, Movan mengatakan kepada Tutu dan Mu mengenai dia mendapat senjata sihir. Lalu Tutu menjelaskan bahwa peralatan sihir berguna untuk meningkatkan kultivasi api. Kemudian Mu menegaskan bahwa Movan harus memiliki set peralatan sihir supaya bisa bertahan di Departemen Api. Kemudian sang MC pergi ke balkon sembari bergumam bahwa dia tak sabar menantikan peralatan sihir dari kulit ular mistik. Dan cerita pun bersambung. The end. Saksikan season selanjutnya dengan durasi 1 jam penuh, oke? Sekian, terima kasih.